Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan Mewengkang dengan NIM 252017 dari kelas TEM IP1. Di sini saya akan membuat video pembahasan terkait soal-soal yang sudah saya kerjakan. Untuk soal pertama yaitu ada soal 1/3/4 dikali 21/3 dibagi dengan 2/5 ditambah 3/8 dikurangi dengan 10/9. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan mensederhanakan bagian yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu 1/3/4 dikali 21/3. 21/3 ini bisa kita rubah menjadi 7/3 dengan cara 2 dikali dengan 3 sama dengan 6 ditambah dengan 1 sama dengan 7, jadi 7/3. Jadi 1/3/4 dikali 7/3. Karena ada angka 3 yang sama, jadi bisa kita coret 3-nya. Jadi menghasilkan 1/4 dikali 7/1 dan menghasilkan 1/7/4. Dengan kita sederhanakan lagi menjadi 4/7. Langkah kedua yang saya lakukan adalah dengan cara mensederhanakan 2/5 ditambah dengan 3/8. 2/5 ditambah dengan 3/8 yaitu kita cara menghitungnya itu kita samakan penyebutnya. 5 dikali dengan 8, 40. 8 dikali 5 sama dengan 40. Penyebutnya sudah sama. 2 dikali 8 adalah 16. 3 dikali 5 adalah 15. 16/40 ditambah 15/40 sama dengan 31/40. Langkah ketiga yang saya lakukan adalah langsung menghitung nih antara 4/7 dibagi dengan 31/40. 4/7 dibagi 31/40. Untuk memudahkan perhitungan, yang tadinya pembagian kita rubah menjadi operasi perkalian dengan cara kita balikan penyebutnya sebagai pembilang. 4/7 dikali 40/31. 4 dikali 40 sama dengan 160. 7 dikali 31 sama dengan 217. Berarti hasilnya 160/217. Langkah terakhir adalah dengan menghitung pengurangannya antara 160/217 dikurangi dengan 10/9. Sama, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara 217 dikali dengan 9, 9 dikali dengan 217. 160 dikali dengan 9, 10 dikali dengan 217. 160 dikalikan dengan 9 hasilnya adalah 1440. 217 dikalikan dengan 9 yaitu hasilnya 1953. Penyebutnya sama, 1953. 10 dikalikan dengan 217 yaitu 2170. 1440 dikurangi 2170 yaitu minus 730/1953. Kita bisa langsung mengurangkannya atau menambahkannya seperti cara kedua jika penyebutnya sudah sama. Jadi hasil dari soal pertama ini adalah minus 730 dibagi dengan 1953. Untuk soal selanjutnya yaitu ada soal 12A kuadrat dikalikan dengan B dikalikan dengan akar C dibagi dengan 3A pangkat 3 dikalikan dengan akar B dikalikan dengan akar C. Cara saya mensederhanakannya adalah dengan cara kita bisa lihat 12 ini bisa kita bagi dengan 3. 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4. Di sini juga kita bisa lihat ternyata ada variabel yang sama juga antara akar C dan akar C. Jadi akar C-nya bisa kita coret. Jadi menghasilkan persamaan 4A kuadrat dikali dengan B dibagi dengan A pangkat 3 dikali dengan akar B. Dan saya lihat lagi nih ternyata masih ada variabel yang bisa kita sederhanakan atau hilangkan, yaitu A kuadrat bisa kita hilangkan dengan cara mengkurangkan pangkatnya dengan pangkat yang di bawah ini. Karena ini masih ada sisa A pangkat 1, kalau A pangkat 1 itu tidak usah ditulis A pangkat 1, kita tulis A aja. Jadi menghasilkan 4B dibagi dengan A dikali akar B. Untuk mensederhanakan 4B dibagi dengan A akar B itu adalah dengan cara merasionalkannya atau kita kali atas dan bawah dengan akar B. 4 dikali B
dikali akar B. Yang di bawahnya penyebutnya A dikali B. Kenapa bisa jadi B? Karena akar B dikalikan dengan akar B itu hasilnya B. Karena di persamaan ini ada angka yang sama, kalau ada angka yang sama kita bisa coret. Ternyata di sini B angkanya sama, variabelnya sama. B kita coret jadi menghasilkan 4 akar B dibagi dengan A. Untuk soal selanjutnya itu ada X kuadrat Y ditambah XY pangkat 3 dibagi dengan XY. Untuk mensederhanakannya, saya membaginya satu-satu. Yang pertama, X kuadrat Y kita bagi dengan XY. Sama dengan X kuadrat dibagi dengan X dikali dengan Y dibagi dengan Y. X kuadrat dibagi dengan X tersisa 1X. Y dibagi dengan Y habis, berarti tersisa X. Berarti sama dengan X hasilnya. Selanjutnya XY pangkat 3 dibagi dengan XY. X dibagi dengan X itu habis, Y pangkat 3 dibagi dengan Y itu tersisa Y2. Y pangkat 2. Berarti sama dengan Y kuadrat. Berarti hasil dari soal ini, hasil sederhananya yaitu X plus Y kuadrat. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu ada soal X sama dengan 3 dikali Y min Z per P. Di soal diminta untuk mencari Z. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan cara mengubah penyebut P ini ke ruas kiri dengan cara menjadikannya sebagai pengali. Dihasilkanlah X dikali P sama dengan 3 dikali dengan Y dikali dengan min Z. Jadi X dikali P sama dengan 3Y min 3Z. Kenapa bisa jadi 3Y min 3Z? Karena 3 dikali Y 3Y, 3 dikali min Z min 3Z. Selanjutnya kita pindahkan min 3Z ke ruas kiri. Kenapa bisa jadi plus? Kenapa bisa jadi 3Z? Karena di ruas kanan sebelumnya dia berbentuk minus. Jika dipindahkan ruas, maka menjadi plus. Jadi 3Z ditambah dengan X dikali P sama dengan 3Y. Karena kita diminta untuk mencari Z, jadi 3Z tetap di sini. Kita pindahkan yang X kali P. Karena ini plus, jika dipindahkan maka menjadi minus. Berarti 3Z sama dengan 3Y min X kali P. Karena kita disuruh mencari Z, maka kita pindahkan nih 3-nya. Karena 3 ini sebagai pengali, jika kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita jadikan sebagai pembagi. Maka ditemukan untuk mencari Z ada persamaan berikut, yaitu Z sama dengan 3Y min X kali P dibagi dengan 3. Selanjutnya soal berikut. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Panjangnya 3 kali lebarnya. Dan kelilingnya adalah 480 meter. Tentukan panjang dan lebarnya. Di soal diketahui ada kelilingnya dan ada panjangnya. Panjangnya itu 3 kali lebarnya. Perlu kita ingat bahwa rumus keliling persegi panjang itu adalah keliling sama dengan 2 dikali P tambah L. Karena di soal sudah ada yang diketahui yaitu kelilingnya, maka kita tulis 480 sama dengan 2 dan panjangnya adalah 3L ditambah dengan L-nya lebar. Maka 480 sama dengan 2 dikali dengan 4L. 4L ini dari hasil penjumlahan antara 3L ditambah L, maka 4L. Maka dihasilkan 480 sama dengan 8L. 8L ini dihasilkan dari 2 dikali 4L. Karena kita ingin mencari lebarnya terlebih dahulu, maka 8 ini kita pindahkan ruas. Karena ini sebagai pengali, maka kalau kita pindahkan ruas menjadi pembagi. Jadi L sama dengan 480 dibagi dengan 8. 400 dibagi dengan 8 itu menghasilkan 60. Maka lebarnya adalah 60 meter. Selanjutnya kita mencari panjangnya.
Untuk mencari panjangnya kita bisa langsung menggunakan yang ini nih, yang P sama dengan 3 kali L, karena disoalkan panjangnya 3 kali lebarnya. Maka kita langsung masukkan saja nih L nya karena sudah ketemu, yaitu 60. Maka P sama dengan 3 dikali L sama dengan 3 dikali 60 sama dengan 180 meter. Maka panjang dan lebarnya lapangan yang berbentuk persegi panjang ini adalah panjangnya 180 meter, lebarnya 60 meter. Selanjutnya masuk ke dalam soal selanjutnya, yaitu ada luas suatu tanah pada peta adalah 250 mm kuadrat. Jika skala pada peta adalah 1 dibanding 40.000, tentukan luas sebenarnya dari tanah tersebut dalam hektar. Di soal diberi info bahwa 1 hektar itu sebesar 10⁻8 mm kuadrat. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan melihat dulu nih skala panjangnya. Untuk skala panjangnya itu kan 1 banding 40.000. Selanjutnya kita harus menghitung skala luasnya dengan cara 1 banding 40.000 ini kita kuadratkan. 1 banding 40.000 jika dikuadratkan maka menghasilkan 1 dibanding 1,6 miliar. Nah, untuk mencari skala luas ini kita kalikan dengan luas tanah pada peta, yaitu 250 mm. Maka 1,6 miliar ini kita kalikan dengan 250 mm ya. Maka dihasilkan 400 miliar milimeter kuadrat. Kita lihat lagi nih di info yang 1 hektar ini. 1 hektar itu kan 10⁻8 mm kuadrat. Maka untuk merubahnya ke dalam hektar itu kita tinggal membaginya. 1 hektar itu 10⁻8 mm kuadrat. Maka 10⁻8 ini adalah 100 juta. Nolnya harus ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 1 hektar ini adalah 100 juta milimeter kuadrat. Jika ingin mengubah milimeter kuadrat ke dalam hektar, kita bisa membagi 400 miliar ini kita bagi dengan 100 juta. Maka dihasilkan bahwa luas tanah sebenarnya dalam bentuk hektar adalah 4.000 hektar. Baik, masuk ke dalam soal terakhir, yaitu tentukan luas bagian yang diarsir pada gambar di bawah hingga cm persegi terdekat. Jadi di sini terdapat gambar sebuah lingkaran, yaitu ada lingkaran dalam dan lingkaran luar. Dan juga ada daerah yang diarsir. Dengan diameter dalam ini ada 18 cm dan tebalnya itu 4 cm. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan mencari jari-jari pertamanya ini. Dengan cara kita lihat nih diameter dalamnya kan 18. Jika kita ingin merubahnya ke dalam jari-jari itu kita tinggal bagi 2 saja. Maka 18 dibagi dengan 2 menghasilkan 9 cm. Nah, untuk mencari jari-jari kedua, untuk mempermudah diri saya, maka saya langsung saja menambahkan antara diameter dalam ini yang sudah kita rubah menjadi jari-jari yang menghasilkan 9, kita langsung tambahkan dengan tebalnya yaitu 13 cm untuk jari-jari duanya. Sebenarnya bisa karena di sini 4 cm, kalau kita rubah ke dalam jari-jari maka menghasilkan 2 cm. Yang kalau di sini 4 maka di sini juga 4, berarti 2 cm, 2 cm 9. 9 ditambah dengan 2 itu 11, ditambah dengan 2 itu 13, jadi sama aja. Selanjutnya saya langsung menghitung luas lingkaran luarnya. Perlu kita ingat bahwa rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat. Pi-nya 3,14 dikali dengan jari-jarinya nih. Jari-jarinya itu untuk lingkaran luar atau keseluruhan itu 13 cm. Maka 3,14 dikali 13 maka 2. 3,14 dikali dengan 169 menghasilkan 530,66 cm kuadrat. Selanjutnya saya menghitung luas lingkaran dalam. Rumusnya masih sama, luas lingkaran yaitu pi r kuadrat, yaitu 3,14 dikali dengan 9 pangkat 2. Kita pakai yang diameter dalam karena kita atau jari-jari yang dihasilkan dari diameter dalam karena kita menghitung luas lingkaran dalam. Jadi 3,14 dikali dengan 9 pangkat 2. 3,14 dikali 81.
menghasilkan 254,34 cm kuadrat. Selanjutnya, kita menghitung soal yang diminta, yaitu tentukan luas bagian yang diarsir. Dengan cara untuk menentukan luas daerah yang diarsir, kita menggunakan rumus luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam. Luas lingkaran luar itu dihasilkan 530,66 dikurangi dengan luas lingkaran dalam yaitu 254,34. Dihasilkan sebesar 276,32 cm kuadrat. Jadi, luas daerah yang diarsir sebesar 276,32 cm kuadrat. Sekian video pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.